Rusia siap bantu Indonesia pertahankan pulau pasir yang dicaplok Australia. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Because they trust in the power and the value and the necessity of reforming Labor governments. And I want to thank all the true believers of the New South Wales branch for the work that you did to help Labor win the federal election in May. Thank you. Australia mengklaim bahwa Pulau Pasir itu Asmori, menurut nama mereka itu masuk wilayah mereka. Dan sekarang ini mereka sudah tetapkan itu menjadi cagar alam. Подчеркну, Индонезия один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-индонезийские отношения носят конструктивный и обоюдовыгодный характер. Стабильно. Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международном. Rusia bersedia membantu Indonesia mempertahankan pulau pasir yang diklaim Australia. Kesiapan itu terungkap setelah Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC pada Minggu. Kami bersedia membagi pengalaman dan teknologi Rusia untuk merealisasikan rencana pemerintah Indonesia mempertahankan kedaulatannya termasuk Pulau yang diklaim oleh Australia. Kata Sergei Shoigu seperti dikutip di Kedutaan Besar Rusia di Jakarta melalui Twitter pada Selasa. Shoigu mencatat pada tahun ini Indonesia telah banyak mengalami masalah terutama disebabkan oleh negeri kanguru. Dalam pertemuan kemarin kedua belah pihak juga membahas kemungkinan peningkatan kerjasama militer, termasuk pengiriman pasukan besar-besaran ke Indonesia. Selain itu Shoigu juga menyatakan pihak Rusia akan memberikan semua dukungannya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Indonesia saat ini mengalami masalah yang cukup besar karena negara tetangganya mencoba mengobok-obok kedaulatan NKRI, salah satunya sengketa Pulau Pasir. Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Rusia belum terpengaruh sejauh ini oleh ketegangan yang terjadi di perbatasan Rusia dengan Ukraina. Walau beberapa kali menyerukan hentikan perang, Indonesia menegaskan sikap netralnya untuk tidak menjatuhkan sanksi ekonomi ke Rusia layaknya negara barat. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva sebelumnya mengkonfirmasi rencana Rusia mengirimkan pasukan untuk membantu Indonesia. Dia menyebutkan sudah ada kontak yang terjalin antara Indonesia dan Rusia ihwal rencana ini, namun masih menunggu persetujuan Presiden Indonesia Joko Widodo. Presiden RI Joko Widodo juga memutuskan masih akan menemui Vladimir Putin untuk membahas kerjasama tersebut. Putin secara spesifik mengatakan bahwa Rusia sudah menyiapkan ribuan pasukan, termasuk alutsista canggih yang siap kapan saja dikirim ke Indonesia. Putin menyampaikan bahwa Rusia telah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Indonesia selama beberapa dekade. Jadi Rusia tinggal menunggu persetujuan Jokowi untuk mengirimkan pasukannya. Dengan partisipasi para tentara kami, alutsista dan alat tempur lainnya, saya harap Indonesia dapat segera menyelesaikan sengketa pulau ini secepatnya. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk berbagai kerjasama dengan Rusia. Namun dia juga menyampaikan kepada Putin untuk tidak terburu-buru mengirimkan pasukannya, karena Indonesia masih menunggu respon dari pihak Australia. Kepala negara menambahkan meskipun situasi saat ini masih sangat sulit, tetapi penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan, dan juga ruang-ruang dialog terus dibuka. Indonesia beberapa waktu lalu memprotes keras klaim Australia atas pulau Indonesia, yaitu Pulau Pasir. Melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia Jakarta menilai klaim Australia akan menyebabkan konflik kawasan. Australia bersikeras menjelaskan kepada Indonesia bahwa pulau tersebut adalah miliknya. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan Australia untuk mengklaim Pulau Pasir. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya konflik dengan Australia yang tak ada hentinya, ujar Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun Twitternya @kemlu_ri. Rusia juga dengan tegas memprotes langkah Australia yang bisa menyebabkan perang tersebut. Bahkan media Rusia menyebut jika perang Indo-Australia pecah, maka Australia akan diserang duluan oleh Rusia menggunakan rudal nuklir.
Menhan Australia Anthony Albanese sampai menyebut Rusia memalukan karena memprotes dan ikut campur masalah Australia dan Indonesia. Saya pikir dukungan terhadap Indonesia yang kami lihat dari sejumlah juru bicara atau media yang berbicara atas nama Rusia, terus terang saya pikir mereka tidak pantas untuk berbicara seperti itu. Katanya seperti dikutip dari Sky News pada Senin. Saya pikir komentar mereka kontraproduktif dan tidak dewasa dan terus memalukan, terang Albanese. Kemudian baru-baru ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menanggapi soal klaim Australia tersebut. Menhan Prabowo tetap pada posisi resmi pemerintah Indonesia, yakni mempertahankan kedaulatan. Tentu saja, Pulau Pasir harus tetap menjadi milik kami, tak akan ada yang bisa merebutnya, ujar Menhan Prabowo pada Minggu.